Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya kali ini, dan di kesempatan pagi hari ini yang cerah kita bertemu dengan Bapak Muhammad Kaisar Sandes Alfonso. Namanya panjang banget Bapak. Beliau adalah Sekretaris Kelurahan Klampok Kota Blitar. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bapak, tema kita kali ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Blitar, dan programnya dari pemerintah Kota Blitar yaitu Beras Sejahtera Daerah. Ya, jadi apakah ada peraturan dari pemerintah Kota Blitar tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan program Beras Sejahtera Daerah? Ya, terima kasih. Jadi memang kali ini kita akan membahas terkait dengan implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2022 terkait dengan Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar. Apa itu Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar? Itu merupakan program dari pemerintah Kota Blitar dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat khusus wilayah Kota Blitar. Dan hal ini memang sudah dilaksanakan beberapa waktu hingga sampai dengan saat ini, dan memang sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat yang tentunya kelas sejahteranya masih di bawah ya, di bawah garis kemiskinan, dan masih menuju sejahtera itu yang difokuskan pada program yang tercantum pada Perwali nomor 63 tahun 2022 ini. Baik, bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya program peningkatan kesejahteraan masyarakat, program Beras Sejahtera Daerah ini, dan berapa banyak yang di Kelurahan Klampok? Ya, kalau program Rastrada, singkatannya Rastrada, jadi Beras Sejahtera Daerah itu lebih dikenal dengan program Rastrada. Itu dampaknya luar biasa. Jadi ketika data awal yang mencapai ribuan sejak beberapa waktu yang lalu, itu setelah diluncurkannya, di launchingnya program Rastrada ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang di bawah garis sejahtera itu memang saat ini sudah mulai menurun. Jadi adanya tingkat kemiskinan itu sudah mulai menurun jumlahnya. Karena memang program Rastrada ini membantu mereka-mereka masyarakat yang tentunya tidak memiliki pekerjaan yang tetap, penghasilannya sangat minim. Jadi mereka dibantu oleh pemerintah Kota Blitar untuk setidaknya mengurangi beban mereka untuk memenuhi kebutuhan primernya berupa makan. Dalam hal ini beras itu disediakan oleh pemerintah Kota Blitar secara gratis dan dibagikan setiap 3 bulan sekali. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah dari program ini yang diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Klampok? Baik, untuk tahun 2022 itu ada kisaran 374 penerima, dan itu menurun dari tahun sebelumnya. Jadi dari tahun sebelumnya itu lebih banyak, dan di tahun 2022 itu jumlah penerimanya menurun. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya program kami berhasil dalam tingkat mengentaskan kemiskinan. Secara perlahan memang target pemerintah Kota Blitar adalah pemberian bantuan-bantuan kepada warga miskin setiap tahunnya itu bisa berkurang. Karena itu merupakan tolok ukur bahwasanya kami berhasil mensejahterakan masyarakat supaya tidak berada dalam
garis bawah kemiskinan. Baik, dari program tersebut, apakah ada faktor penghambat dan juga faktor pendukungnya dari program Beras Sejahtera Daerah ini? Ya, jadi begini, kami ini kan inginnya dari pemerintah Kota Blitar itu menginginkan bahwasannya penerima program kami itu bisa menyeluruh kepada warga masyarakat yang memang benar-benar pantas untuk diberikan bantuan seperti itu. Nah, namun program pemberian bantuan itu tidak hanya dari Kota Blitar. Jadi provinsi pun memiliki program-program bantuan kepada warga miskin. Nah, ada juga dari kementerian, dari pusat juga ada. Jadi kebijakan Bapak Wali Kota, pemerintah Kota Blitar adalah program pemberian bantuan dari daerah Kota Blitar khususnya itu tidak boleh tumpang tindih. Jadi tidak boleh tumpang tindih antara pemberian bantuan dari pihak lain. Nah, ketika sudah warga A itu sudah mendapatkan bantuan dari kementerian misalkan, nah itu mereka tidak berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Blitar. Jadi supaya adil dan merata. Nah, kesulitannya kami, hambatannya adalah ketika kita melakukan validasi data. Jadi faktual di lapangan itu kadang tidak sesuai dengan data yang diberikan dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat itu kadang memberikan data warga A, tapi pada kenyataannya warga A itu tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat itu. Nah, ini tugas kami di kelurahan untuk melakukan validasi data, memverifikasi apakah benar warga masyarakat itu layak dan patut kami berikan bantuan. Karena memang kalau sudah tingkatnya mereka sudah sejahtera, terus terang kami coret. Mereka tidak layak untuk diberikan bantuan lagi. Lalu ketika kami verifikasi ternyata sudah mendapatkan bantuan lain, baik itu dari provinsi ataupun dari pemerintah pusat, itu pun kami coret. Nah, validasi data itulah yang membutuhkan waktu panjang. Waktu panjang inilah yang menjadikan hambatan ketika program itu harus segera turun, tapi verbal di lapangan itu belum selesai, seperti itu. Nah, beruntung kami punya perangkat yang cukup sigap, dibantu dengan PSM, petugas sosial masyarakat di kelurahan, itu yang aktif memberikan masukan-masukan informasi terkait dengan data masyarakat yang memang betul-betul harus menerima bantuan seperti itu. Baik Bapak, dari program ini Beras Sejahtera Daerah untuk kedepannya terus bisa berjalan dengan baik dan lancar, apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh Kelurahan Klampung? Ya, evaluasi yang kami lakukan adalah ketika hambatan yang kami utarakan awal tadi, itu kita memberikan masukan kepada pihak pemerintah Kota Blitar. Dalam hal ini kami adalah kepanjangan tangan dari Dinas Sosial ya. Terus kami juga berkoordinasi dengan pihak provinsi, juga pemerintah pusat. Data awal yang mereka harus turunkan itu sebaiknya jangan terlalu mepet waktunya dengan jadwal pemberian bantuan. Jadi jauh-jauh hari mereka harus sudah memberikan data. Kami yang di lapangan itu bisa melakukan verifikasi dengan memiliki waktu yang lebih longgar seperti itu. Baik Bapak Sekretaris Kelurahan Klampok, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana pengalaman di lapangan selama ini? Ada kesulitan atau mungkin masyarakat malah merasa terbantu dan ikut bersama-sama menyukseskan program ini? Ya, benar sekali. Pengalaman kami di lapangan itu banyak suka dan dukanya. Jadi kami merasa sangat terbantu ketika PSM dibantu dengan perangkat RW dan RT yang terus berkoordinasi dengan kami. Seperti saat ini di Balai Kelurahan sedang diundang seluruh perangkat RW dan RT sekelurahan Klampok untuk melakukan verifikasi data di lapangan.
Nah, pengalaman-pengalaman kami ketika kita melakukan verifikasi itu ini bisa termasuk dalam hambatan juga ya. Jadi ada warga itu ketika kami verifikasi dan yang bersangkutan ini sudah dianggap sudah tidak patut menerima bantuan, tapi mereka itu melakukan protes. Nah, tahun kemarin kita menerima bantuan. Nah, tahun kemarin itu setelah kita lakukan penelusuran lagi, memang pada saat itu tidak ada tulang punggung keluarga ataupun dari pihak di KK itu mereka yang bekerja dengan penghasilan yang cukup. Nah, di tahun 2022 ini ternyata 2 orang dari anggota KK itu sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang sudah UMK. Nah, kami beranggapan masyarakat yang seperti itu sudah tidak perlu diberikan bantuan lagi. Namun hambatannya mereka itu melakukan protes. Dan tahun lalu dapat, kenapa tahun ini enggak? Nah, itu dengan pendekatan-pendekatan secara manusiawi kita lakukan penjelasan bahwasanya aturannya seperti ini. Alhamdulillah. Jadi warga-warga yang melakukan protes-protes seperti itu akhirnya mereka dapat kita berikan pemahaman ya. Kita berikan pemahaman. Memang secara aturan mereka sudah tidak patut menerima itu lagi. Sekarang siapa sih yang pengen jadi orang miskin, kan seperti itu. Nah, kita berharap dengan program ini mereka juga terpacu bahwasanya lebih baik mengentaskan kemiskinan lah daripada menjadi orang miskin, kan seperti itu. Begitu. Jadi apa yang kita lalui saat ini di lapangan, kendalanya kebanyakan seperti itu. Jadi verifikasi di lapangan sudah kami lakukan dengan sungguh-sungguh, namun ada beberapa warga yang tidak menerima untuk dicoret namanya, seperti itu. Nah, itu memang sebagai dinamika ya di wilayah, bekerja di wilayah untuk mengimplementasikan dari petunjuk Bapak Pimpinan seperti itu. Baik Bapak, untuk harapan-harapan warga penerima program ini, program Beras Sejahtera Daerah ini bagaimana? Mungkin pemerintah diharapkan bisa memberikan lebih banyak lagi atau periodiknya lebih banyak lagi atau bagaimana? Ya, terima kasih. Memang untuk program Rastrada itu dari animo warga masyarakat penerima bantuan ini luar biasa, sangat positif sekali karena memang hal itu membantu mereka mengurangi beban mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan makan berupa beras. Karena dalam satu sasaran penerima, mereka itu tiap bulan menerima bantuan beras itu 10 kg dan diterimakan tiap tribulan sekali. Jadi ketika warga masyarakat itu berdatangan ke kantor kelurahan, mereka ya biasanya ngajak keluarganya untuk bawa beras yang sebanyak 30 kg itu. Dan itu ketika kami tanya, memang mereka sangat berterima kasih sekali atas bantuan ini dan mereka berharap bantuan yang seperti ini itu tepat sasaran. Seperti harapan kita juga. Jadi jangan sampai mendapatkan bantuan Rastrada tapi mereka datang dengan menggunakan Honda Jazz. Nah, hal itu kan sudah nggak betul. Ya, sudah tidak tepat. Jadi harapan warga masyarakat seperti itu karena mereka pernah melihat di lapangan memang ada kejadian seperti itu. Makanya dilakukanlah verifikasi di lapangan itu berkali-kali. Jadi kita melakukan verifikasi tidak hanya sekali, tapi berkali-kali hingga melakukan telusuran bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana pendapatannya saat ini, itu kita lakukan verifikasi sungguh-sungguh karena memang agar tidak terjadi kecemburuan di warga masyarakat. Mereka orang kaya tapi kok dapat bantuan. Nah, harapan dari masyarakat sama seperti yang kami inginkan di kelurahan bahwa bantuan dari pemerintah haruslah tepat sasaran. Jadi harapan-harapan itu
terus bermunculan dan kita juga menggandeng RT maupun RW untuk mereka juga lebih objektif dalam menilai masyarakatnya. Jangan masyarakatnya itu mentang-mentang keluarganya terus dimasukin datanya, padahal mereka lebih mampu daripada tetangganya. Nah, ini yang nggak tepat. Makanya kami membutuhkan objektivitas dari petugas di lapangan, baik itu PSM maupun RW maupun RT. Kita juga mengharap adanya masukan dari warga. Benarkah seperti ini? Dan tanggapan mereka, harapan mereka ternyata sama seperti kita. Jadi bantuan itu harus benar-benar tepat sasaran dan membawa dampak efek mengentaskan kemiskinan seperti itu. Harapan dari masyarakat tentunya program ini sangat bermanfaat dan bisa membantu terutama di masyarakat yang ekonominya lemah, mampu ya, Pak ya. Baik teman-teman semuanya, demikian tadi wawancara dengan Bapak Muhammad Kaisar Sandes Alfonso selaku Sekretaris Kelurahan Klampok Kota Blitar. Semoga program Beras Sejahtera Daerah ini memberikan dampak yang sangat besar, sangat luar biasa membantu masyarakat kelas menengah ke bawah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.